Belakangan ini banyak orang yang bingung dan khawatir karena banyak dokter dan video-video yang kita dengar yang mengatakan bahwa kalau kita skip sarapan, tidak makan pagi, studi-studi ini mengatakan bisa menyebabkan pankreas kita nggak bekerja, tidak bisa mengeluarkan insulin yang akhirnya bisa menyebabkan diabetes. Apakah betul seperti itu? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini kita akan bahas satu fenomena yang sangat menarik dan banyak ditanya sama saya. Sebetulnya sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu di Instagram pribadi saya. Tapi kali ini saya ingin elaborate ya, karena kalau di Instagram kan memang tidak bisa terlalu detail mengenai sarapan ya. Nah, banyak dokter yang mungkin pro dengan sarapan ya, dan karena saya adalah salah satu yang menganjurkan orang untuk fasting, nah makanya saya paling banyak ditanya, jadi yang bener gimana dok? Katanya kalau kita skip sarapan justru ini bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan. Salah satunya yang paling sering dibahas adalah diabetes, karena bikin pankreas kita nggak bekerja, bikin pankreas kita nggak bisa produksi insulin yang akhirnya menyebabkan orang punya masalah metabolik. Apalagi diabetes ini adalah akar dari banyak masalah-masalah kesehatan yang lain. Oke? Nah, jadi kali ini saya ingin bahas ya mengenai studi-studi yang dibawa dan semuanya ini meta-analisis ya, systematic review. Jadi harusnya bener dong. Nah, oke. Tunggu dulu ya, kita bahas satu persatu dulu. Nah, yang pertama, studinya ini adalah studi yang paling sering diangkat yang mengatakan bahwa kalau kita skip breakfast, kita nggak sarapan pagi, ini bikin yang namanya metabolic syndrome. Nah, ini ya. Jadi ini studi di tahun 2025. Oh, baru nih apalagi. Mengatakan bahwa apa? Studi observasional ini menunjukkan bahwa remaja dan dewasa yang secara rutin melewatkan sarapan memiliki risiko lebih tinggi terkena sindrom metabolik ya, peningkatan lingkar pinggang, obesitas sentral, kemudian gangguan ritme sirkadian yang memicu stres oksidatif, kemudian juga kecenderungan makan berlebihan di siang hari. Itulah hasil studi dari yang studi yang tadi ini. Yang kedua adalah randomized control trial yang menunjukkan bahwa ini hubungan antara melewatkan sarapan dengan tingginya gula darah setelah makan pada anak-anak yang usianya masih muda dan masih sehat. Itu. Nah, kesimpulan studinya apa? Lonjakan gula darahnya lebih ekstrim setelah makan siang. Tuh, jadi postprandial hiperglikemi itu gula darahnya meningkat setelah makan. Kemudian tubuh berada dalam mode puasa yang tidak teratur, meningkatkan produksi gula di hati, itu yang kita bilang namanya glikogen ya. Kemudian risiko hingga 55% lebih tinggi pada individu yang sering skip sarapan. Ini pada studi yang kedua. Ada lagi nih studi di tahun 2019 yang meneliti antara skip sarapan dengan penyakit kardiovaskuler. Ini juga systematic review ya. Nah, studi ini menunjukkan bahwa tidak hanya diabetes, ya, kesehatan jantung juga terancam. Peningkatan risiko penyakit jantung koroner sebesar 27%, kemudian pemicu peradangan kronis dalam pembuluh darah kita, kemudian juga pengerasan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah aterosklerosis yang lebih cepat terjadi. Wah, berarti memang benar dok, ya, bukan skip sarapan, harus sarapan ya gitu. Nah, kebanyakan orang langsung mengambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi apakah benar kalau kita skip breakfast kita selalu punya masalah? Tunggu dulu ya. Jadi meskipun mereka itu studinya systematic review, meta-analisis, 3 studi yang tadi saya bahas itu ternyata juga punya kekurangan atau kelemahan. Nah, kekurangan atau kelemahannya apa? Di sini saya bagi jadi 3 besar. Yang pertama adalah jenis makanannya. Nah, jenis makanannya di sini tidak dilihat ya perbedaannya ya, jadi kualitasnya yang dikonsumsi saat sarapan dan saat tidak sarapan. Yang kedua adalah faktor gaya hidupnya. Nah, gaya hidup di sini termasuk apa aja? Aktivitas fisik, pola tidur, dan chronotype. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah perencanaan. Nah, jadi tidak membedakan antara orang yang puasanya terencana atau salah satu yang sering saya bahas adalah intermittent fasting ya, puasa-puasa yang lain juga banyak ya, dan orang-orang yang skip sarapannya ini kacau. Nah, jadi tidak terencana gitu. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah tidak memperhatikan kualitas makanan. Artinya apa? Kalau orang konsumsi whole food,
Whole food itu apa? Makanan-makanan utuh, makanan-makanan yang bukan yang ultra proses, sayur, buah, telur itu semuanya whole food ya. Atau orang-orang yang sarapan pada umumnya seperti roti putih, sereal manis, pastry, nasi dengan lauk-lauk yang ultra proses, mie goreng, nasi goreng gitu ya. Nah itu nggak dibedakan orang-orang yang konsumsinya sarapan yang oke dengan sarapan yang nggak oke tadi. Kemudian yang kedua adalah pola makan hariannya. Jadi studi-studi itu seringkali mengabaikan apa yang dimakan di sisa harinya untuk siang, sore, malam, mungkin tengah malam. Nggak diperhatikan. Jadi yang diperhatikan ya cuma makan pagi atau enggak gitu aja. Yang terakhir ini adalah healthy user bias. Ini yang paling sering ya, karena orang yang skip sarapan dalam studi itu seringkali adalah orang-orang yang juga punya kebiasaan yang nggak sehat. Contoh mereka perokok, mereka kurang tidur, mereka makan junk food, dan juga stresnya tinggi. Nah, jadi ini kita nggak bisa mengatakan bahwa oh karena sarapannya sendiri yang buat mereka sehat, ataukah mereka memang lebih peduli terhadap kesehatan. Yang kedua adalah faktor pola hidup yang lain. Nah, tadi udah saya bahas beberapa ya, tapi di sini yang ingin saya lebih highlight, underline adalah seperti aktivitas fisik. Nah, karena ini efeknya jauh lebih kuat terhadap metabolisme ya. Aktivitas fisik itu bukan cuma olahraga ya. Aktivitas fisik yang non olahraga pun itu juga dampaknya sangat besar. Udah pernah saya bahas di video yang ini, bisa sobat sehat tonton sendiri. Saya pernah bahas mengenai yang perbedaannya apa sih aktivitas fisik yang non olahraga dengan yang olahraga. Kemudian yang kedua adalah tidur ya. Tidur yang tidak cukup, terutama yang tidak berkualitas, itu dapat meningkatkan yang namanya resistensi insulin, kemudian ghrelin ya, itu adalah suatu hormon yang bikin kita lapar, dan juga kortisol, terutama adalah orang yang stresnya kronis. Kemudian yang paling penting adalah mengenai chronotype. Nah, chronotype itu yang selama ini kita kenal mungkin lebih familiar dengan istilah morning person ya, atau yang night owl or evening person. Ya, kenapa? Karena studi itu tidak memisahkan orang-orang yang memang sengaja skip sarapan ya dengan orang-orang yang skip karena gaya hidupnya tidak teratur gitu. Nah, karena orang ini kan punya kebiasaan yang berbeda. Kalau kita bicara orang yang evening person ya, mereka memang tidak pernah sarapan gitu. Jadi mereka memang secara naluri ya, secara kebiasaan mereka punya kebiasaan yang sudah terbentuk seperti itu. Nah, ini tidak dipisahkan ya, orang-orang yang sengaja skip sarapan dengan orang-orang yang mereka sarapannya itu nggak teratur, kadang sarapan, kadang nggak sarapan seperti itu ya. Karena ini kan bukan hal yang sekali terjadi, tapi yang repetisi, yang sudah berupa ritme. Yang ketiga adalah tidak adanya perencanaan. Ya, atau kita bilang di sini istilahnya adalah structure fasting. Kalau orang yang skip sarapannya ini berantakan, ya biasanya karena terburu-buru gitu ya, ngejar jadwal kereta, ngejar jadwal misalnya kita naik angkutan umum dan lain-lain. Ya, ini memang bukan strategi kesehatan. Jadi karena apa? Karena tidak ada yang namanya adaptasi metabolik. Jadi metabolisme kita itu kan mudah untuk beradaptasi. Kalau kita sering sarapan, kadang-kadang kemudian tiba-tiba tidak sarapan, tidak ada adaptasi metabolik yang terbentuk masih. Yang kedua adalah sering berakhir makannya berlebihan. Ketika siang atau mungkin ketika malam, ketika pertama kali makan, jadi yang namanya adalah binge eating. Ya, itu yang kita bilang makannya jadi nggak terkontrol. Yang ketiga, tidak ada kontrol dari kualitas makanannya sendiri ya. Karena yang mereka perhatikan hanya apa? Hanya sarapannya aja gitu ya, hanya makanannya aja gitu. Kalau kita berbicara mengenai dari jenis sarapan yang tadi itu, jadi kontrol kualitas makanannya tidak ada. Beda dengan orang-orang yang fastingnya, puasanya terencana. Mereka punya feeding window dan strategi yang jelas. Jadi artinya apa? Ada adaptasi metabolik yang terbentuk. Yang kita bahas seringkali kalau kita bicara mengenai intermittent fasting, yang paling sering autofagi ya. Kemudian ada stabilisasi insulin. Jadi insulinnya tidak tinggi juga tidak rendah, tapi stabil. Nah, ini yang menyebabkan orang jadi nafsu makannya terkontrol gitu ya. Nah, akibatnya apa? Porsi dan kualitas makanannya juga dikontrol karena orang nggak kalap makannya. Kemudian hidrasinya juga cukup, tidurnya teratur, dan juga terjadi yang namanya peningkatan keton ringan yang juga akan mempengaruhi nafsu makannya lebih terkontrol. Nah, ini pada orang-orang yang melakukan structure fasting yang terencana. Jadi bukan cuma orang yang skip sarapan, kemudian makan siang, makan malamnya, dan sisa harinya tidak teratur makannya. Jadi gimana dok? Siapa yang perlu sarapan?
Ya, siapa yang perlu sarapan, siapa yang nggak perlu sarapan, kita bahas yang siapa yang perlu sarapan dulu. Yang pertama, yang perlu sarapan adalah orang-orang yang morning chronotype. Jadi mereka yang tipe bangun pagi, yang metabolismenya memang aktif di awal hari. Yang kedua adalah orang yang punya aktivitas fisik tinggi di pagi hari. Contohnya misalnya atlet harus latihan pagi-pagi, atau mungkin pekerja fisik yang butuh energi besar di pagi hari. Oke, sarapan lebih tepat buat mereka. Kemudian adalah orang-orang dengan kondisi medis tertentu, terutama adalah pasien-pasien yang misalnya butuh pengobatan atau stabilitas gula darah, misalnya diabetes type 1, atau misalnya juga untuk ibu-ibu yang hamil di trimester kedua ketiga, itu akan lebih baik ketika mereka sarapan. Sebaliknya, siapa yang tidak perlu sarapan? Kebalikannya tentu. Yang pertama adalah orang dengan evening chronotype, atau orang yang mungkin tipe-tipenya sering kerja di malam hari, begadang, orang yang bangunnya siang. Nah, jadi mereka memang belum siap makan di pagi hari. Yang kedua adalah orang yang lebih aktif di sore atau malam, ya, orang dengan pola aktivitasnya lebih dominan di waktu sore malam hari. Nah, mereka juga tidak harus sarapan. Dan yang terakhir adalah orang memang yang punya nafsu makan rendah di pagi hari. Nah, jadi memang ada orang-orang yang memang tidak punya gairah makan, appetite di pagi hari, yang nggak harus makan, it's okay ya. Karena yang paling penting ya bukan cuma makan paginya, tapi apa yang kita makan selama seharian. Kalau orang mau puasa, ya karena kan banyak orang juga tidak makan di pagi hari itu, atau tidak makan di malam hari juga, mereka punya suatu intensi yang namanya adalah puasa. Jadi sebetulnya kalau kita bicara intermittent fasting, itu kan bisa dilakukan di keduanya ya. Jadi kita skip sarapan bisa, kita skip dinner juga bisa. Mana yang lebih tepat? Nah, banyak orang yang tanya sama saya seperti itu, karena saya takut dok, saya sebetulnya nggak suka makan pagi, tapi katanya studinya bilang harus makan pagi, kalau nggak makan pagi diabetes kayak tadi. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah pertama sesuaikan dengan chronotype kita masing-masing. Kita perlu tahu kita orang yang seperti apa chronotype-nya ya. Meskipun chronotype ini sebetulnya bisa diubah ya. Jadi orang yang dari morning person bisa jadi evening person. Orang yang evening person bisa jadi morning person juga. Nah, buat mungkin yang sobat sehat yang tertarik saya bahas mengenai chronotype ini, ya boleh tulis di kolom komen. Next time akan saya bahas mengenai chronotype sendiri di video yang berbeda kalau memang banyak yang tertarik. Yang kedua, kuncinya apa? Adalah kita punya apa tadi? Perencanaan makan. Ya, ini penting sekali karena ini yang membuat kita tahu apa yang akan kita makan ketika kita breakfast, ya. Fasting, buka puasa. Yang ketiga adalah kita punya keteraturan. Jadi kalau udah punya perencanaan, ya tinggal kita punya keteraturan. Ya sehari-harinya yang kita bentuk seperti apa. Karena memang manusia itu makhluk yang teratur itu ya. Jadi kalau kita mau skip makan pagi ya silahkan. Kita mau skip makan malam silahkan. Yang penting kuncinya ini sobat sehat sudah pegang ya. Jadi kesimpulannya gimana? Ya, kalau kita banyak selama ini dengar berita-berita atau mungkin saran-saran seperti itu, ya ada dokter yang sangat menyarankan untuk sarapan, ya it's okay, nggak ada masalah ya. Karena sarapan itu memang personalized, itu preferensi dari tiap orang, ya tidak semua orang perlu sarapan dan tidak semua orang juga cocok skip sarapan. Tuh tadi ya. Yang kedua, kuncinya bukan soal sarapan atau tidak, melainkan kualitas makanan kita. Pola tidur kita seperti apa? Chronotype kita seperti apa, dan juga ritme harian kita seperti apa, ya yang kita kenal dengan istilah ritme sirkadian itu tadi. Dan yang terbaik adalah yang selaras dengan ritme tubuh kita masing-masing. Jadi nggak perlu ikut-ikutan kalau ada mungkin temennya yang skip sarapan kemudian jadi lebih sehat, nggak perlu ikut kalau memang kita lebih nyaman di sarapan, dan juga begitu juga sebaliknya. Jangan yang orang yang selama ini nggak pernah sarapan jadi panik, jadi bingung, takut diabetes karena informasi yang seperti itu ya. Semoga dari sini sobat sehat lebih paham dan lebih bijak untuk memilih mana yang lebih baik untuk dirinya masing-masing. Stay fit and stay healthy. See you.